Di tengah dunia yang berubah sangat cepat, ketika teknologi mengubah cara manusia belajar, ketika AI mulai menggantikan banyak fungsi pengetahuan, ada satu pertanyaan penting yang mulai muncul. Apakah pesantren masih relevan? Ataukah justru dunia modern mulai mencari kembali nilai-nilai yang selama ini dijaga pesantren? Dan ketika membahas pesantren modern di Indonesia, ada satu nama yang hampir selalu muncul dalam percakapan. Pondok Modern Darussalam Gontor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di podcast Jejak Santri, ruang belajar, ruang refleksi, dan ruang dialog tentang dunia pesantren yang kita bahas secara hangat, terbuka, namun tetap ilmiah dan bermakna. Karena pesantren bukan hanya tentang bangunan tua, kitab, atau seragam santri semata, tetapi tentang bagaimana sebuah sistem pendidikan membentuk manusia, membentuk karakter, membentuk cara berpikir, bahkan membentuk peradaban. Dan di episode keempat ini, kita akan membahas salah satu institusi pendidikan Islam paling berpengaruh di Indonesia. Sebuah lembaga yang sering disebut sebagai pionir pesantren modern. Yang selama 1 abad ini, berhasil melahirkan ribuan alumni di berbagai bidang, pendidikan, dakwah, birokrasi, media, politik, hingga dunia internasional. Yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor. Tapi di episode ini, kita tidak akan membahas Gontor secara romantis atau sekadar nostalgia. Kita akan mencoba melihatnya secara lebih dalam, lebih objektif. Bahkan dari sudut pandang yang cukup kritis. Mengapa Gontor dianggap sangat kuat secara sistem? Mengapa modelnya ditiru begitu banyak pesantren modern? Apa sebenarnya kekuatan tersembunyi Gontor? Dan pertanyaan yang paling menarik, apakah model pendidikan seperti Gontor masih relevan di era AI dan generasi digital hari ini? Karena kalau kita amati, kekuatan Gontor ternyata bukan hanya di kurikulum. Tetapi pada sesuatu yang jauh lebih dalam. Kultur, disiplin, kaderisasi, hidden kurikulum, dan, nah ini, pembentukan identitas kolektif. Dalam bahasa sederhana, Gontor bukan sekedar mengajarkan ilmu. Tapi membentuk cara hidup. Dan inilah yang membuat pembahasan ini sangat penting, khususnya bagi para santri muda, guru, orang tua, dan pengelola pendidikan Islam hari ini. Karena tantangan pendidikan modern sekarang bukan hanya soal pintar atau tidak pintar. Tetapi, apakah sebuah lembaga mampu membentuk manusia yang kuat mentalnya, luas pikirannya, kokoh akhlaknya, namun tetap adaptif menghadapi perubahan zaman? Jadi di episode ini kita akan membahas sejarah, sistem, budaya, kekuatan, kritik, tantangan, bahkan masa depan Gontor dalam 5-10 tahun ke depan. Dan menariknya, kita akan membedahnya dari perspektif pendidikan modern, neuroscience, psikologi sosial, ekonomi kelembagaan, hingga perubahan generasi digital hari ini. Karena pada akhirnya, pertanyaan besar yang sedang dihadapi bukan hanya tentang Gontor. Tetapi tentang kemana arah pendidikan Islam modern akan bergerak. Dan apakah pesantren mampu tetap menjaga ruh tanpa tertinggal oleh zaman? Maka silahkan simak episode ini sampai akhir. Karena mungkin kita tidak hanya sedang membahas sebuah pondok pesantren, tetapi sedang membahas masa depan peradaban pendidikan Islam Indonesia. Saya, Ustadz Mukemil. Dan saya, Ustazah Zuraida. Selamat datang di Jejak Santri. Menyelami nilai, menjemput makna. Oke, mari kita singkirkan sejenak semua asumsi atau memori yang mungkin Anda miliki tentang pendidikan Islam. Karena hari ini kita punya tumpukan dokumen analisis yang sangat ekstensif di meja kita. Ada riset sosiologi, terus kertas kerja ekonomi kelembagaan, sampai tinjauan neuroscience tentang perilaku manusia. Betul sekali. Nah, kalau kita gabungkan semua data ini, ada satu kesimpulan utama, bahwa Gontor ini sebenarnya nggak beroperasi kayak sekolah pada umumnya. Fakta terpenting dari sumber kita adalah mereka ini membangun sebuah mesin reproduksi budaya. Istilah mesin reproduksi budaya itu sangat krusial ya untuk dipahami. Karena gini, kebanyakan sekolah modern kan gagal mencetak karakter yang kuat ya. Karena pendekatannya sebatas transfer informasi. Cuma ngajar di kelas gitu ya? Iya, persis. Guru masuk kelas, ngasih rumus matematika atau teori sejarah, ujian selesai, terus murid pulang ke rumah. Kan siklusnya terputus di situ. Iya, bener juga. Sedangkan Gontor ini, mereka dirancang untuk nggak pernah membiarkan siklus itu terputus. Mereka nggak sekedar ngasih tahu santri gimana cara menjalani hidup, tapi mereka Memaksa santrinya praktek langsung ya? betul. Mereka memaksa santri untuk langsung mempraktekkan cara hidup itu setiap detik loh. Tentunya di bawah pengawasan sistem sosial yang sangat terstruktur.
poin yang sangat menarik buat Anda yang mendengarkan. Coba bayangkan bedanya. Membaca buku panduan berenang dibandingkan dengan langsung diceburkan ke tengah lautan bersama ratusan orang lain, ya kan? Dan Anda dipaksa bertahan hidup bareng-bareng. Tapi pertanyaannya, kenapa Gontor bisa jadi pionir yang ditiru di mana-mana? Nah, untuk jawab itu, kita harus kembali ke awal mula inovasi struktural mereka. Inovasi ini kan lahir jauh sebelum pasar membutuhkannya ya. Waktu itu, kondisi masyarakat kita lagi terbelah secara ekstrim. Terbelah gimana maksudnya? Pada awal abad 20, ada dua kutub pendidikan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ada pesantren tradisional. Ekosistem ini luar biasa kuat dari segi spiritualitas, sanad keilmuan agama, terus keteladanan kiainya sangat kuat. Iya, khas pesantren lama ya? Betul, tapi kelemahannya ada di aspek manajerial. Mereka cenderung nggak punya sistem administrasi yang baku, terus kurikulumnya ya ngikutin selera kiainya aja. Dan biasanya mengabaikan bahasa asing selain bahasa Arab klasik untuk baca kitab kuning. Oh, oke. Terus kutub satunya lagi? Kutub satunya itu sistem sekolah modern buatan pemerintah kolonial Belanda. Sekolah ini sangat rapi administrasinya, pembagian kelasnya jelas, disiplin waktu, dan bahasa asingnya kuat banget. Tapi, kelemahan fatalnya, sekolah ini sangat kering secara spiritual. Nggak ada ruh keislamannya gitu kan? Tepat, miskin ruh keislaman. Nah, di celah perpecahan inilah inovasi Gontor lahir. Mereka melakukan hibridisasi struktural, mengambil ruh keikhlasan dan nilai pesantren tradisional, lalu dikawinkan secara paksa dengan administrasi dan disiplin ala sekolah kolonial tadi. Jadi kalau pakai bahasa teknologi ya buat pendengar, sekolah biasa itu ibarat sekadar menginstal aplikasi baru ke dalam kepala murid. Kayak install aplikasi fisika, install aplikasi geografi. Sedangkan apa yang diciptakan Gontor ini, ibarat mereka merancang ulang seluruh operating system atau OS dari para santrinya. Analogi operating system itu pas banget. Interface-nya manajemen kolonial, tapi kernelnya spiritual tradisional. Benar. Tapi punya operating system yang canggih itu hebat ya kan? Masalahnya gimana OS ini bisa bertahan melintasi generasi? Banyak pesantren yang awalnya besar, tapi begitu kiainya wafat, ya runtuh karena rebutan warisan antar anak. Gimana Gontor bisa selamat dari ancaman ini? Ini temuan yang paling menarik dari kacamata ekonomi kelembagaan. Inovasi paling penting yang justru jarang dibahas publik adalah penerapan sistem wakaf. Oh, sistem wakaf ya? Iya, dokumen kita secara eksplisit menyebutkan ada probabilitas 92% bahwa sistem wakaf inilah faktor utama di balik survival Gontor. Wow, 92%. Gede banget itu. Banget. Jadi para pendirinya itu memutus mata rantai konflik keluarga. Mereka menyerahkan seluruh kepemilikan aset lembaga kepada badan independen yang mewakili umat. Dengan begitu, aset dipisahkan dari kepentingan biologis keluarga. Luar biasa. Jadi dengan satu tanda tangan mereka mengubah institusi ini dari sekedar family business menjadi semacam institutional civilization gitu, peradaban kelembagaan. Betul. Dan karena mereka nggak bisa mengandalkan garis keturunan darah, mereka dipaksa bertahan hidup lewat meritokrasi. Disinilah letak pentingnya kaderisasi. Nah, ini poin krusial. Banyak sekolah Islam modern sekarang kan sibuk bangun gedung megah, marmer di mana-mana, atau branding sana-sini. Tapi Gontor dari dulu fokusnya mencetak manusia, mencetak kader. Ini yang bikin mereka jadi self-replicating institution, bisa mereplikasi dirinya sendiri. Iya, mereka mencetak pengelolanya sendiri dari dalam sistem. Kalau diperhatikan, Gontor ini beroperasi mirip banget sama sebuah negara kota atau mini-state. Oh, mini-state? Gimana maksudnya? Punya hukum sendiri, ekonomi sendiri, birokrasi, bahkan budaya bahasanya sendiri. Tertutup tapi sangat mandiri. Menarik, Barmaka. Nah, setelah infrastruktur lembaganya aman lewat wakaf tadi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam negara kota ini sehari-hari? Kenapa lulusan mereka itu beragam banget dan adaptif? Kalau kita lihat realitas akademisnya, lulusan Gontor itu kan nggak melulu jadi akademisi sains kelas dunia ya. Tapi mereka ini dijuluki sebagai generalist survivalist. Generalist survivalist, tahan banting di mana aja gitu ya? Tepat. Mereka unggul banget di mentalitas tahan banting, public speaking, kepemimpinan, dan jejaring. Rahasianya di mana? Bukan di dalam kelas, tapi pada hidden curriculum selama 24 jam tadi. Kurikulum tersembunyi. Betul. Dari kacamata neuroscience, jalur saraf atau neuroplasticity itu terbentuk lewat repetisi yang intens.
Di Gontor, repetisi kedisiplinan, bahasa asing, hierarki senioritas, dan simbol-simbol itu dilakukan terus-menerus. Jadi bukan cuma dihafal buat ujian ya? Bukan, ini menciptakan behavioral automation, otomatisasi perilaku. Misalnya, aturan bahasa asing. Santri harus pakai bahasa Arab atau Inggris buat minta makan, buat nyelesain konflik. Kalau melanggar, ada sanksi sosial. Apalagi ada sistem mata-mata internal atau jasasus itu kan? Oh iya ya, sistem jasasus. Jadi santri saling mengawasi dan melaporkan. Otak akhirnya memproses bahasa asing bukan sebagai mata pelajaran lagi, tapi sebagai mekanisme bertahan hidup ya. Benar banget. Cara mereka merespon otoritas dan memecahkan masalah sudah diprogram di tingkat saraf paling dasar. Oke, tunggu dulu. Saya harus maju sebagai pihak yang skeptis di sini. Buat Anda yang menyimak, coba kita pikirkan. Kalau kita bicara soal tekanan sosial 24 jam penuh, repetisi yang tiada henti, dan kepatuhan mutlak pada hierarki senioritas, bukankah ini bisa sangat berbahaya? Bahaya dari sisi apa menurut Anda? Ya beresiko membunuh individualitas santri kan? Atau jangan-jangan kedisiplinan yang terbentuk ini cuma pseudo-obedience alias kepatuhan palsu yang muncul semata-mata karena rasa takut dihukum. Gimana data kita melihat ini? Skeptisisme Anda itu valid banget. Dan dokumen kita membenarkan kekhawatiran tersebut. Sumber mencatat kalau ini memang trade-off utama dari sistem mereka. Trade-off ya, ada harga yang harus dibayar. Iya. Di satu sisi spektrum, bagi sebagian anak, sistem tekanan kolektif ini luar biasa sukses ngebentuk karakter tangguh. Mereka nggak gampang stres di dunia kerja atau politik karena udah biasa tertekan sejak remaja. Terus di sisi lainnya? Di sisi lain, bagi sebagian anak yang mekanisme copingnya beda, ini bisa jadi trauma. Bisa melukai secara psikologis. Dan dari segi kognitif, kalau repetisi terlalu dominan, tanpa ada ruang eksplorasi kreatif, otak anak bisa jadi sangat disiplin dalam menerima instruksi, tapi kurang eksploratif, kurang liar ide-idenya. Nah, ini poin yang bikin diskusi kita ini makin tajam. Dengan model OS yang sangat menuntut kepatuhan dan repetisi tinggi ini, gimana nasib sistem Gontor, dan pesantren serupa? Ketika mereka harus berbenturan langsung dengan era artificial intelligence dan generasi digital hari ini? Ini ancaman terbesar yang teridentifikasi dalam dokumen kita untuk 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena masa depan itu bukan lagi milik manusia yang paling patuh. Wah, kalimat yang kuat itu. Bukan lagi milik manusia paling patuh. Bener loh. Sekarang AI udah bisa gantiin fungsi hafalan, translasi bahasa, yang dulunya jadi kebanggaan, dan pencarian informasi sekejap mata. Nilai pendidikan modern sekarang udah bergeser ke arah kreativitas, problem solving, dan sintesis pemikiran yang kompleks. Iya juga ya, dulu jago bahasa asing dan hafalan kuat itu tiket emas. Sekarang ada AI generatif. Terus, dari sisi psikologi anak-anak generasi Z dan Alpha ini gimana? Nah, itu masalah keduanya. Psikologi generasi digital ini udah berubah total. Mereka jauh lebih individualistik, sangat kritis, dan sangat sensitif terhadap otoritas yang sifatnya absolut. Disuruh lakukan saja tanpa alasan logis, mereka bakal nolak. Nggak mempan ya cara komando gitu? Nggak mempan. Makanya sistem hierarki yang kaku tadi akan menghadapi resistensi besar. Dokumen kita nyebutin ada probabilitas resiko sebesar 65% untuk terjadinya resistensi internal. 65%, angka yang cukup mengkhawatirkan ya? Sangat. Tapi ada satu ancaman lagi yang lebih besar. Probabilitasnya 70%. Apa itu? Ancaman dari dalam sendiri yang disebut over-romantisasi tradisi. Over-romantisasi tradisi, maksudnya terlalu mengagungkan masa lalu gitu? Betul. Ada resiko di mana institusi yang udah kelewat besar ini menganggap bahwa tradisi masa lalunya otomatis selalu relevan untuk masa depan. Menjaga citra perlahan menjadi lebih penting daripada kualitas substansinya. Oh, bahaya itu. Jadi akhirnya malah sekedar jadi monumen historis ya? Cuma besar di nama doang. Tepat. Jadi museum sejarah peradaban aja jadinya. Oke, jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua, kemana arah pendidikan model Gontor ini dan pesantren modern pada umumnya dalam 5-10 tahun ke depan berdasarkan data kita? Kalau menurut analisis ini, ada 3 skenario masa depan yang mungkin terjadi. Skenarionya? Skenario pertama, adaptasi berhasil. Probabilitasnya sekitar 45%. Di sini, mereka berhasil mengintegrasikan AI, mengurangi kultur takut, dan sukses jadi model pendidikan Islam global.
Berarti mereka sukses melakukan transformasi ya, skenario kedua. Skenario kedua adalah stagnan. Probabilitasnya 40%. Secara simbolik, mereka tetap besar, alumninya tetap loyal. Tapi inovasi melambat, dan mereka bukan lagi jadi pusat keilmuan yang progresif. Bergerak cuma karena sisa-sisa energi masa lalu. Masih jalan tapi nggak ngasih terobosan baru. Terus yang ketiga? Yang ketiga, erosi relevansi. Ini paling kecil sih, 15%. Generasi muda mulai menjauh karena metode dianggap terlalu kaku dan represif. Sampai akhirnya institusi ini benar-benar cuma jadi museum sejarah. Berdasarkan 3 skenario itu, apa rekomendasi strategis utama yang diajukan oleh sumber kita? Gimana caranya supaya lembaga-lembaga ini bisa masuk ke skenario pertama yang adaptasi berhasil tadi? Kata kuncinya satu, transformasi dari sekedar ngajarin disiplin menjadi disiplin plus kreativitas. Disiplin plus kreativitas, menarik. Iya, institusi harus bisa mengintegrasikan teknologi bukan sekedar sebagai alat administrasi ya, tapi benar-benar sebagai metodologi berpikir baru. Dan tantangan tersulitnya adalah gimana caranya mempertahankan spirit kolektif, rasa persaudaraan yang kuat itu, tanpa membunuh individualitas santrinya. Merawat kolektivitas tapi tetap ngasih ruang buat pikiran individu yang merdeka ya. Pekerjaan rumah yang nggak gampang tapi sangat mungkin dilakukan. Betul sekali. Nah, bagi Anda pendengar setia, diskusi kita kali ini memberikan satu benang merah yang sangat kuat. Kebesaran sebuah institusi, apapun itu lembaganya, tidak dinilai dari seberapa keras mereka mempertahankan cara lama yang pernah sukses. Gontor membuktikan kejeniusannya seabad yang lalu dengan berani merobohkan sekat tradisi dan berinovasi lewat sistem wakaf. Tepat. Inovasi adalah kuncinya. Tapi, ingat, institusi raksasa biasanya runtuh bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terlalu lama menikmati formula masa lalunya. Pertanyaan besarnya bagi Anda di bidang apapun Anda berada saat ini. Apakah Anda dan institusi Anda mampu mempertahankan ruh dan nilai inti perjuangan Anda tanpa harus membekukan metode dan cara kerja Anda di masa lalu? Sebuah pertanyaan yang wajib direnungkan. Terima kasih telah menemani penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga diskusi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.